Pemirsa, sebuah minibus ringsek menabrak sebuah bus pariwisata di Bandung, Jawa Barat. Pengemudi minibus berdalih matanya kelilipan sehingga mobil oleng ke kanan masuk lajur berlawanan arah. Kecelakaan membuat heboh warga dan pengguna jalan di ruas Jalan Raya Banjaran Pangalengan, Kabupaten Bandung. Sebuah minibus Avanza menabrak bus pariwisata di jalan yang terbilang sempit. Kerusakan kendaraan cukup parah. Seorang penumpang minibus bahkan luka di bagian kepala. Tragis, kecelakaan terjadi karena sopir minibus kelilipan debu di matanya. Mata pengemudi kelilipan hingga mobil oleng masuk lajur berlawanan arah. Tadi dia tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya karena kelilipan. Jadi matanya kelilipan, terus sehingga dia oleng ke kanan sedikit langsung menabrak. Alhamdulillah kami kategorikan luka ringan, ya, jadi tadi hanya luka-luka di bagian kepalanya saja. Bis pariwisata dalam perjalanan menuju objek wisata Pangalengan, Kabupaten Bandung. Bis pariwisata maupun minibus Avanza telah dievakuasi kepolisian. Akibat kecelakaan, lalu lintas sempat macet panjang. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Jakarta pasca hujan lebat sejak Sabtu pagi. Di wilayah Pejaten Timur dan Kebonpala, ketinggian banjir mencapai 2 meter. Banjir setinggi 2 meter merendam permukiman warga di Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Banjir disebabkan oleh meluapnya Sungai Ciliwung akibat tingginya curah hujan sejak Sabtu dini hari. Akibat banjir, aktivitas warga terhambat. Banjir berangsur surut pada Sabtu siang. Warga pun berbondong membersihkan jalan yang penuh dengan lumpur dan sampah. Jam 2:30. Langsung naik tiba-tiba tinggi gitu atau mungkin awalnya sedikit dulu lama-lama? Cepet air datang cepet. Cepet datang. Ibu sendiri tadi mulai beres-beres barang-barang mungkin gimana ya? Kalau ibu sih anak-anak yang masukin. Luapan air Sungai Ciliwung juga menyebabkan banjir di permukiman warga Kebonpala, Jakarta Timur. Ratusan rumah warga mulai terendam banjir sejak pukul 5 Sabtu pagi dan terus meninggi hingga 1 meter. Setidaknya 200 kepala keluarga yang tersebar di 4 RT terdampak banjir. Banjir mulai surut pada sore hari. Warga mengaku sudah biasa menghadapi situasi ini. Oleh karenanya, mayoritas warga memilih tetap bertahan di lantai 2 rumah mereka atau ke rumah tetangga yang bangunannya lebih tinggi. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Kali Cikeas meluap mengakibatkan banjir di Taman Pemakaman Umum atau TPU Jatisari, Kota Bekasi, Jawa Barat. Air sempat mencapai tinggi 1 meter dan juga merendam sejumlah makam. Ratusan makam di TPU Jatisari tidak lagi terlihat akibat terendam oleh banjir. Sejumlah nisan hilang, kotak pembatas antara makam juga hanyut terbawa deras air. Beberapa keluarga yang hendak berziarah terpaksa pulang kembali karena tidak dapat mendekati makam. Air meluap pada pagi hari dan mulai surut pada Sabtu siang. Lokasi TPU bersebelahan dengan Kali Cikeas sehingga kerap dilanda banjir jika sungai meluap. Pengurus makam dan warga setempat berharap pemerintah Kota Bekasi membuat tanggul pembatas untuk mencegah makam hilang terbawa banjir. Pemirsa, di hari kedua Rakernas PDI Perjuangan digelar secara tertutup dan membahas sejumlah agenda, termasuk persiapan pilkada. Politisi PDIP Adian Napitupulu ditunjuk menjadi ketua tim pemenangan pilkada nasional. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri membentuk tim pemenangan pilkada nasional. Adian Napitupulu dipercaya menjadi ketua tim. Sementara itu dalam Pilkada 2024, PDIP dapat mencalonkan sendiri pasangan calon kepala daerah di 142 daerah.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, saya Letnan Jenderal Purnawirawan Yopi Oneso yang kau. Ya, karena melihat banyak beberapa kemudian persiapan kita tentunya kita mau memilih pemimpin-pemimpin daerah yang baik dan terbaik yang bisa kita dapatkan. Kenapa akan ada banyak jutaan rakyat di setiap wilayah yang harus dipertanggungjawabkan kehidupannya, pendidikannya, secara sosial, kemampuannya dan sebagainya. Untuk itu kita menggunakan alat ukur yang objektif ya. Pertama bagaimana menyeleksi para calon kepala daerah itu. Apa alat ukurnya? Kita lihat survei. Jadi kita tidak pertimbangkan bapaknya siapa. Misalnya apakah bapaknya kemudian presiden kah, menteri kah, segala macam, itu tidak menjadi pertimbangan utama kita. Pertimbangan utama kita adalah apakah rakyat menghendaki dia atau tidak. Nah kemudian kita akan melihat kemudian di beberapa wilayah partai-partai yang bersama-sama. Jangan sampai kemudian konflik pilpres dibawa sampai daerah. Daerah punya dinamikanya sendiri, daerah punya masalahnya sendiri, problematikanya sendiri, dan biarlah mereka berpikir untuk bagaimana memecahkan itu. Ganjar Pranowo sampaikan beberapa arahan yang disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam pertemuan internal di hari kedua Rakernas PDI Perjuangan pada Sabtu kemarin. Arahan Megawati tersebut terkait dengan kesiapan PDIP menghadapi Pilkada serentak 2024, termasuk wilayah yang menjadi target kemenangan PDIP. Tertutup ya, ada poin yang umum sebenarnya lebih pada kesiapan kita untuk menghadapi Pilkada, bagaimana kita selalu bersama rakyat dalam program-program yang lebih membumi, lebih konkret, apalagi yang sekarang masih di DPRD, terus kemudian masih di kepala daerah, saya kira itu yang jauh lebih penting. Kalau secara khusus belum, masih sifatnya universal. Bahwa ada daerah-daerah yang memang menjadi perhatian kita, iya. Saya kira Jawa, Bali, terus kemudian Sumatera, ada Sumatera Utara, terus kemudian Lampung, itu menjadi perhatian. Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hari Tanusudibyo, menghadiri Rakernas kelima PDI Perjuangan didampingi oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo. Partai Perindo juga menegaskan dukungannya terhadap langkah PDIP selanjutnya. Evaluasi program dan kinerja partai serta capaian-capaian partai menjadi agenda utama dalam Rakernas PDIP yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta. Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanusudibyo, didampingi Waketum Partai Perindo, Angela Tanusudibyo, dan sejumlah pimpinan partai politik serta menteri hadir bersama 4.858 peserta Rakernas. Mengusung tema Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti menang, Partai Perindo menegaskan dukungannya pada langkah politik PDIP selanjutnya. Ya tentu itu tema yang sangat bagus ya. Memang kebenaran itu harus selalu menang. Masalah cuma waktu. Dan saya lihat acara tadi bagus, substansinya bagus, dan mudah-mudahan bisa menyentuh masyarakat secara luas. Kita dalam hal ini terus mendukung ya, PDI Perjuangan udah secara historikal juga sangat luar biasa, dan kita ucapkan sukses terus untuk PDIP. Dalam Rakernas yang mengusung subtema kekuatan kesatuan rakyat, jalan kebenaran yang berjaya ini akan dibahas sikap politik internal eksternal organisasi, merumuskan program kerakyatan, dan strategi pemenangan Pilkada 2024. Kemudian juga mengevaluasi kinerja capaian organisasi dan petugas-petugas partai, baik itu di legislatif, eksekutif maupun suprapartai, terutama di dalam melaksanakan program-program kerakyatan untuk bisa membantu masyarakat. 3 hal pokok ini akan dibahas secara kelompok oleh para peserta Rakernas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ada sekitar 450 armada bus sholawat siap melayani jemaah calon haji Indonesia di Mekah, Arab Saudi. Bus sholawat beroperasi 24 jam dan mengantarkan calon haji dari pemondokan menuju ke Masjidil Haram secara gratis. Sekitar 450 bus sholawat siap melayani jemaah calon haji Indonesia di Mekah, Arab Saudi.
selama musim haji bus sholawat beroperasi 24 jam dan mengantar calon haji dari pemondokan menuju Masjidil Haram dan sebaliknya secara gratis. Kepala Bidang Transportasi PPIH Arab Saudi, Mujib Roni, mengatakan tersedia 76 halte untuk 22 rute bus sholawat. Bus sholawat akan mengantar calon haji ke 2 terminal di dekat Masjidil Haram. Bus sholawat melayani jemaah di Mekah yang tersebar di 5 wilayah pemondokan, yakni di Shisha, Raubah, Jarwal, Misfalah, dan Raibars. Kementerian Agama mengatakan bus sholawat yang digunakan untuk haji tahun 2024 umumnya diproduksi pada 5 tahun terakhir. Bus sholawat tertua diproduksi pada 2019, namun mayoritas diproduksi pada tahun 2022 dan 2023. Dari Mekah, Arab Saudi, tim liputan melaporkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan memberikan sanksi bagi maskapai Garuda Indonesia. Hal tersebut terkait dengan keluhan pelayanan penerbangan haji. Menteri Perhubungan ini telah memberikan instruksi tegas terkait dengan standar pelayanan penerbangan haji. Harapan kita tidak ada sanksi. Yang kita inginkan adalah mereka melakukan suatu perbaikan berkaitan dengan terutama angkutan haji. Apa itu? Satu, dengan jumlah yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Kalau sesuai kebutuhan itu berarti bahwa pesawatnya itu juga nggak boleh lambat. Dan yang lebih mendasar lagi adalah secara teknis, bahwa kita harus memiliki kewenangan dan keleluasaan untuk melakukan assessment terhadap pesawat yang dilakukan. Nah, ini kami sudah kirimkan surat kemarin. Besok kami akan adakan rapat sehingga kita akan tahu berapa pesawat yang akan. Terima kasih, Anda masih di seputar iNews Pagi bersama dengan saya Camar Haenda. Pemirsa, gelombang kasus COVID-19 di Singapura terus meningkat. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memantau perkembangan kasus COVID tersebut. COVID-19 melonjak di Singapura, kini mencapai 25.900 kasus. Kasus ini dibilang tidak baru, kemungkinan besar akan masuk ke Indonesia. Pasalnya, Indonesia dan Singapura merupakan negara tetangga yang masyarakatnya sering hilir mudik, terutama warga Jakarta. Kementerian Kesehatan terus memantau perkembangan kasus COVID ini. Walaupun COVID seperti flu biasa, virus ini tetap harus diwaspadai. Pasalnya, virus ini memiliki varian KP1 dan KP2 dengan berbagai gejala. Harusnya berita TV juga bisa dipercaya ya, juga memantau di internet sumbernya yang bisa dipercaya. Ya, saya kira masuk juga yang sejenis apa, dan saat ini kayaknya COVID juga sudah dianggap flu biasa ya gitu ya. Tapi dengan varian-varian yang baru memang kita tetap harus waspada. Makanya saran-saran dari seperti yang dari Kemenkes orang juga, dari kita juga farmasis, bahwa setiap ada yang hal-hal momen kerumunan apa tetap tegakkanlah untuk. Amin juga menghimbau agar masyarakat menerapkan kembali protokol kesehatan, menghindari kerumunan serta memakai masker dan menjaga kesehatan tubuh. Dari Jakarta, Hilami Aulia, Dede Rudi melaporkan. Libur panjang menjadi momen menghabiskan waktu bersama keluarga, tidak terkecuali Presiden Joko Widodo. Presiden liburan bersama dengan cucu-cucunya naik andong di Malioboro, juga berkunjung ke Candi Borobudur. Liburan menjadi kesempatan bagi Presiden Joko Widodo memanjakan cucu-cucu tersayang. Presiden Jokowi mengajak Jan Etes dan Lalembah Manah mengunjungi Candi Borobudur. Presiden juga ditemani sang istri Riana Joko Widodo dan putranya Gibran Rakabuming Raka bersama istri. Pas Pampres tetap berjaga meski lebih santai. Kedatangan Presiden dan keluarga disambut para pengunjung. Tak hanya wisatawan domestik, turis mancanegara pun berusaha mendapatkan kesempatan foto bersama. Mereka tak menyangka bisa bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo. How do you feel? Very happy and excited.
It's one opportunity in a lifetime. And we came here. And we came here in February, so we saw the election. And yeah, we are here since then, so yeah, it's very good. Very nice. How was your impression about President Jokowi? Seeing you He's so first time in the nice, so person. calm. Very and calm. nice. Calm. He was like, come. Yeah, It's very good. It's very for a president. Yeah. Rombongan presiden hanya sekitar 1 jam berada di Taman Wisata Candi Borobudur. Mereka berkesempatan naik hingga ke bagian puncak candi. Beliau berhenti di tangga naik yang ke arah timur, yang menuju ke atas candi. Kemudian karena Mas Etes itu senang ya, ingin masih penasaran, maka beliau mengutus Mas Etes kalau mau naik sama Pak Hari, gitu. Sama Pak Hari silakan yang di sini saja, ya, seperti itu. Dalam libur panjang ini, Presiden Joko Widodo beserta keluarga tengah berlibur di Yogyakarta. Pada malam sebelumnya, Presiden menyempatkan diri menemani cucu-cucunya naik andong wisata. Rombongan berangkat dari Istana Negara Gedung Agung Yogyakarta. Sepanjang jalan, warga menyambut kedatangan Presiden. Andong menyusuri jalanan kota Yogyakarta melewati kawasan wisata Jalan Malioboro. Lagi-lagi, jalanan macet akibat warga turun ke jalan berusaha mendekati dan berfoto bersama. Dari Yogyakarta dan Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono melaporkan. Pemirsa, meningkatkan kecerdasan dan kemampuan otak anak bisa dilakukan dengan berbagai cara. Selain asupan gizi, terapi sederhana dapat membantu merangsang pertumbuhan kecerdasan anak, dan berikut liputannya untuk Anda. Adalah Ahtar, bocah berusia 4 tahun ini adalah satu dari sekian contoh kasus yang divonis menderita ADD saat usianya masih 1,5 tahun. Attention Deficit Disorder atau ADD merupakan kondisi perilaku anak dengan kelainan perkembangan otak dan saraf yang bisa mengganggu kehidupan sehari-hari. Sejumlah gejala penderita ADD diantaranya kesulitan memperhatikan detail dan mendengarkan, sulit mengikuti petunjuk, sering melamun, lupa dan kehilangan fokus, memiliki tantangan dalam penyelesaian tugas, menghindari tugas yang melibatkan perhatian, hingga mudah terganggu dengan distraksi. Sementara penyebab ADD bisa disebabkan sejumlah faktor, diantaranya genetik, paparan racun atau logam berat, kelahiran prematur, hingga penyalahgunaan alkohol dan narkoba selama kehamilan. Sayangnya tak ada obat yang bisa mengatasi penderita ADD, namun sejumlah terapi bisa dicoba. Salah satunya terapi multiple intelligences yang dilakukan ahli terapi di Tangerang Selatan, Banten. Selain bisa membantu menstimulus kecerdasan otak anak, terapi ini juga baik untuk kesehatan. Tak hanya itu, metode ini diyakini dapat mengatasi masalah keterbelakangan intelijensi anak berkebutuhan khusus. Dan kebetulan saya curiga kok dia nggak mama-mama lagi. Kebetulan 2 tahun berikutnya saya ke dokter. Memang dia didiagnosa ADD. Jadi fokusnya yang belum fokus banget seperti itu. 2,5 tahun itu saya barengin dari terapi dokter plus Pak Haji. Kebetulan alhamdulillah banget setelah saya fokus dengan kedua terapi tersebut, mulai muncul babblingnya, mamanya, dan memang sosialisasinya memang belum terlalu oke gitu ya Kak ya. Mungkin karena dia belum fokus sama bicaranya seperti itu. Dan kesininya di 3 tahun sudah lancar bicara, 4 tahun sudah mulai sekolah seperti itu. Dan kebetulan sekarang di 8 tahun sudah masuk di SD biasa, kebetulan di SDIT. Menariknya, terapi ini dilakukan dengan metode tradisional, menekan pangkal jari menggunakan kayu khusus yang telah diteliti dengan diiringi doa. Pemijatan tangan kanan diyakini untuk meningkatkan daya tangkap, sedangkan tangan kiri untuk meningkatkan daya ingat. Selanjutnya, kaki dan tangan pasien juga ditepuk untuk melancarkan peredaran darah. Sebagai bagian dari terapi, para orang tua pasien juga diminta tetap tawakal mendoakan kesehatan sang buah hati. Terapi kecerdasan di Indonesia cuma saya sendiri. Murni saraf loh ya, tidak perklinikan gitu. Murni sarafnya semua ini terapi. Ya, terapi pijat pangkal jari, jadi dari tangan, pangkal lengan, sama pangkal kaki, terus kepala juga. Kepala. Nah, dari kepala itu ada, itu kan leher ini pita suara.
Jadi orang yang nggak bisa bicaranya nggak jelas atau pelan, pita suara. Iya, kemampuan otak memang menjadi salah satu hal penting mempengaruhi tumbuh kembang anak. Nah, ada baiknya orang tua lebih peka memperhatikan perkembangan kecerdasan anak sejak ini agar siap menghadapi tantangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Elsa Casey, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Anda masih di seputaran News Pagi bersama dengan saya Camar Haenda. Pemirsa, KPU Provinsi DKI Jakarta resmi memulai tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Sabtu malam. KPU DKI Jakarta juga memperkenalkan maskot Pilkada DKI Jakarta 2024. Peluncuran tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta digelar di lapangan Selatan Monumen Nasional Monas. Peluncuran tahapan Pilgub DKI Jakarta merupakan bagian dari sosialisasi Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar 27 November mendatang. Dalam peluncuran ini, KPU Provinsi DKI Jakarta juga memperkenalkan maskot dan jingle Pilkada DKI Jakarta. Maskot Pilkada DKI Jakarta adalah Si Mayor atau Macan Kemayoran. KPU juga mengumumkan slogan Pilkada DKI Jakarta, Suara Kita, Masa Depan Jakarta. Pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur dari partai politik akan dibuka pada bulan Agustus mendatang. Kita ke informasi wisata. Pemirsa, di kawasan Lembang, Bandung kini semakin lengkap untuk berwisata. Tak hanya menikmati udara sejuk pegunungan, wisatawan juga bisa berinteraksi dengan satwa-satwa eksotik. Salah satunya adalah memberi makan gajah dan mendapatkan kalungan bunga dari gajah yang cerdas. Libur panjang akhir pekan ini, kawasan wisata Lembang, Bandung kembali ramai wisatawan. Namun ada satu atraksi wisata yang menjadi daya tarik baru. Wisatawan dapat berinteraksi dengan hewan eksotis gajah Sumatera. Atraksi gajah dengan cepat viral. Wisatawan dapat memberi makan kepada gajah secara langsung, tentunya di bawah pengawasan kiper atau pawang gajah. Gajah. Takut nggak? Hah? Enggak. Merasa deg-degan nggak? Seru. Ngasih makan apa aja tadi? Banyak. Kelinci. Iya. Terdapat 3 ekor gajah Sumatera di lokasi wisata ini. 1 ekor gajah jantan dan 2 betina. Tak hanya memberi makan, wisatawan juga dapat berfoto dengan gajah, juga mendapatkan kalungan bunga. Ada feeding gajah nih, ada gajahnya, kita punya gajah 3 ekor, 1 jantan 2 betina. Itu bisa di feeding, dan feedingnya untuk sekarang kita ada VIP. Jadi VIP itu harganya 100.000, kita dapat 1 bucket makanan, udah gitu kita ntar dikasih pengalungan bunga, setelah itu ada foto cetak untuk 4R. Kawasan Lembang masih menjadi lokasi wisata favorit. Lokasi tak jauh dari pusat kota Bandung dengan suasana pegunungan yang sejuk dan beragam pilihan tempat wisata membuat Lembang menjadi pilihan lokasi berlibur bersama keluarga tercinta. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Jika Anda penggemar mie ayam, harus mencoba yang satu ini. Mie ayam luber di Cilacap, Jawa Tengah. Porsinya barbar, super jumbo. Dan untuk menikmatinya pun tak cukup menggunakan mangkuk ukuran biasa. Ini dia. Jangan terkecoh dengan penampilan warung mie ayam ini. Warung sederhana di Bangun Reja, Cilacap, Jawa Tengah ini tengah jadi perbincangan lantaran menyajikan mie ayam porsi tak biasa. Mie menggunung di dalam mangkok dengan suiran daging ayam menggoda. Porsi yang melimpah membuat warganet menyebutnya mie ayam luber. Penasaran sama mie ayam yang lagi viral, mie ayam luber. Ternyata mie ayamnya itu sangat luber. Di sini kan ada menu mie ayam luber katanya, dan saya nyobain mie lubernya dan ternyata luber banget sampai dimakan berdua, gak habis sama ibu. Menikmati mie ayam luber cukup unik.
Anda dapat menumpahkannya ke atas nampan yang disediakan. Jangan lupa beri sambal yang barbar untuk mengimbangi porsinya yang jumbo. Ide mie ayam luber ini muncul dari sang pedagang yang hobi makan. Saya terinspirasi dari diri sendiri, Mas. Karena saya makannya banyak, suka jajan mie ayam juga. Cuman kalau di luar kan mie ayam di luar porsinya standar. Jadi kita mau bikin yang beda dari yang lain. Kita bikin mie ayam yang luber. Jadi biar pelanggan kita puas, kita juga melayaninya puas. Mie ayam jumbo dengan topping suiran daging ayam memiliki rasa enak dan gurih. Tak heran, warung mie ayam Mang Imang selalu diserbu pengunjung. Setelah viral, pelanggan pun datang dari berbagai kota di sekitar. Omsetnya pun melejit, hingga 5 juta rupiah per hari atau sekitar 50 kg mie setiap harinya. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan. Lebih dari 20 tahun hadir di tanah air, sepatu dan tas buatan Indonesia kembali membuka gerai terbarunya di Supermall Karawaci, Tangerang, Banten. Dengan mengusung tema Clean and Minimalis, gerai tersebut diharapkan bisa memudahkan konsumen setianya. Merek sepatu dan tas kenamaan Indonesia, Bellagio, kembali melebarkan sayap dengan membuka gerainya. Mengusung tema Clean and Minimalis di Supermall Karawaci, Banten. Tema ini dipilih dan membuat gerai lebih luas untuk memanjakan pelanggan setia Bellagio. Banyak kaca dan cermin memudahkan pelanggan mencoba produk-produk berkualitas. Produk Bellagio sendiri dari segi harga sangat terjangkau. Dari segi produknya juga selalu up to date untuk di fashionnya. Gerai Bellagio tersebar di kota-kota besar di tanah air. Gerai Bellagio di Karawaci berharap pelanggan di Jakarta dan Tangerang mudah menjangkaunya. Dari Tangerang, Banten, Nur Aryadin melaporkan.